Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nur, tunjuk kecerdasan dimanapun berada, sedang apapun pemirsa kerjakan, semoga tetap dalam rahmat Allah. Yang susah dicabut kesusahannya, yang pusing dihilangkan kepusingannya, yang gelisah dihilangkan kegelisahannya menjadi kebahagiaan. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini melanjutkan yang sudah-sudah, yaitu bagaimana kita tahu kebenaran, bukan ikut dari bagian pembenaran. Melanjutkan surat An-Nisa ayat 100. Sekarang ayat berapa nanti? Kemarin masih buka dulu. betul kitab ya? Iya, betul kitab ayat 100. Oh ya, netizen, saya terima kasih. Katanya, oh ini judulnya cara beristri 4. Saya kan memancing untuk membaca, berarti kan yang membaca pengen beristri 4. Sebenarnya bukan itu. Jadi kalau komen itu dengarkan dari awal sampai akhir, maka akan tahu apa maksud, apa yang ingin kami sampaikan. Tapi kalau cuma lihat judul komen, baru nonton 1 menit komen, ya kita juga tahu, wah ini pemirsanya nih menclok lalat. Menclok lalat tuh hinggap langsung terbang lagi, itu namanya menclok lalat. Tapi kalau dia baca, dia dengarkan, dia amati video itu sekali aja dari awal tapi sampai akhir, mesti ngomongnya begitu, pasti gini, ini video ini judul lambe maksud ternyata begini. Nah itu berarti pemirsa membaca dari awal sampai akhir, mendengar dari awal sampai akhir, tidak lihat judulnya saja alias mencolok lalat. Seperti juga kacamata kuda ya, depannya dihias tapi belakangnya bunda gandul karena nggak pakai baju. Enggak kan jadi. Oke, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ila qawlil kitabil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih
seluruh pemirsa, dan kami haturkan sekali lagi sangat terima kasih yang mendalam, karena sampai detik ini dan waktu sekarang ini pemirsa masih memberikan respon yang positif, masih memberikan apresiasi yang bagi kami luar biasa, karena tanpa adanya pemirsa tidak ada artinya kami. Makanya berkali-kali kami aturkan terima kasih yang mendalam kepada pemirsa, dan mudah-mudahan keistiqomahan kita ini untuk mencerdaskan bagaimana kita beragama dan bagaimana kita membuktikan bahwa kita sesungguhnya makhluk yang bermusyahadah itu sendiri. Karena dengan kita selalu mengingat musyahadah kita sebagai tasbih kita adalah kekhalifahan kita sendiri, nanti menuju ke puncak kehidupan kita adalah perwujudan dari kalimat la ilaha illallah. Itu mudah-mudahan ya Rob, amin, bukan mudah-mudahan lagi, kita sama-sama bisa mencapai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan husnul khotimah. Amin. Rob. Karena sesungguhnya husnul khotimah itu tidak bisa didoakan setelah kita menuju di alam keabadian. Artinya begini, doa itu sesungguhnya tidak bisa kamu sampaikan kepada seseorang yang telah mencapai puncak kehidupannya itu. Karena mengapa? Kalau sudah mencapai puncak kehidupan, maka orang itu sudah tidak mengalami perubahan, karena bukan lagi di dimensi dia, tapi dia pindah alam itu. Itu yang perlu kita sadari sejak awal. Karena mengapa? Di dalam nubuah itu adalah ketetapan sebuah datangnya sebuah berita. Dan berita itu kan juga ada pembawanya itu. Makanya saya kemarin ngomong bahwa sesungguhnya kenabian kerasulan itu ada dua bahasa yang tidak bisa kita kesampingkan. Adalah berkaitan dengan perintah ba'ats, itu berkaitan dengan yatswul, itu membacakan rohani yang bisa dibaca secara sifatnya rohani itu. Tapi harus ada pembawa risalahnya adalah arsala itu, dengan berkaitan dengan yaqra'u. Karena nanti berkaitan dengan pembacaan Al-Quran itu tidak bisa sekedar lafaz, tapi dibalik lafaz yang telah diucapkan, yang telah dihafalkan, ada kaidah-kaidah metodologi keilmuan yang itu harus berkaitan dengan rasionalitas. Itulah nanti namanya metodologi keilmuan yang ilmiah sehingga logik dalam penerapannya itu. Itu sesungguhnya. Makanya tidak bisa mengesampingkan yang tatafakkarun, yaqilun, orang-orang yang selalu menggunakan pemikirannya, akal sehatnya itu untuk memfikirkan lafaz yang telah diberikan kenabian dan kerasulan itu yang berkaitan dengan arsalanya. Makanya arsala berkaitan dengan yaqra'u. Yaqra'u itu pembacaannya itu. Makanya ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah di situ. Tapi di lain itu jangan lupa bahwa sesungguhnya kita adalah jasmani, rohani, sekaligus katalisnya adalah jiwa itu sendiri, gitu loh. Makanya kemarin selalu saya ketengahkan bahwa tidak sesimpel apa yang kita lihat selama ini kita memandang diri kita ini. Karena kenyataannya kita adalah punya image, tapi kita juga diaktifasi, gitu loh. Sekalipun sesungguhnya kamu sudah mempunyai sumber unsur hidupmu itu, rohmu itu pemirsa. Kemarin sampai mana ya? Kemarin sampai Al-Bayyinah ya. Al-Bayyinah ya. Quran surat 98, suratnya 98 ayat 4 ya. Nah, sekarang ganti topik adalah Ahlul Kitab. Yang ketiga ini Ahlul Kitab ya. Kemarin kan ada Ummiyunal Kitab, orang yang tidak mengerti sama sekali dengan kitab karena memang dituruni kitab. Terus yang kedua utul kitab. Utul kitab itu orang yang sudah diberi kitab, tapi dia menyembunyikan kitabnya, dilempar ke belakang
sebagian nasiban kitab, itu namanya utul kitab atau nasiban kitab. Nah sekarang menginjak yang ketiga ini, topiknya adalah ahlul kitab. Ya, ahlul kitab itu sebetulnya orang yang sudah expert dalam kitab, cakap tentang kitab, tapi nanti dia menyelewengkan kecakapannya itu dengan apa yang disampaikan itu. Bahkan banyak nanti ahlul kitab itu sesungguhnya mengerti tentang kitab, tahu hukum-hukum yang ada di kitab itu. Karena kitab itu sesungguhnya nubuah, berita, kepastian berita yang ada dari keilmuannya Allah itu sendiri. Itu sesungguhnya. Makanya jenengan selalu jenengan menggunakan kelojikan untuk mengasah kecerdasan kita. Karena dalam hidup itu tidak bisa kita meninggalkan kecerdasan kita, meninggalkan akal pikiran kita, itu tidak bisa. Karena mengapa? Kita ternyata hidup dalam peradaban, kita hidup dalam kedinamisan yang menuntut kita selalu dalam pembaruan. Itu keniscayaan sebetulnya, hukum-hukum Allah. Jadi sesungguhnya Alkitab itu ya termasuk mencakup hukum-hukum Allah itu sendiri yang ada di alam semesta ini juga. Ini alul kitab nanti surat Al-Baqarah, Mas. Surat Al-Baqarah itu surat 2 ayatnya 109, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katsiran min ahli kitabi ayaraddunakum min ba'di imanikum kuffar hasadan minal indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'yallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sudah, Mas. Jadi sebetulnya mulai dari ummiyunal kita, utul kita, itu banyak pembelajaran yang harus kita tarik dari situ. Ternyata tidak ada positifnya orang-orang ummiyunal kitab, utul kitab itu terhadap kedatangan Alkitab, risalah nubuahnya, kenabian dan kerasulan itu. Terbukti apa? Kemarin bahwa sikapnya orang yang ummiyunal kitab, utul kitab itu sama sekali tidak bisa menghargai kedatangan Alkitabnya itu sendiri. Nah, sekarang berarti kan negatif terus. Nah, sekarang ahli kitab ini nanti kira-kira termasuk bagaimana? Termasuk bisa menerima respon positif dengan kehadiran ayatnya Allah ini, atau juga nanti sama dengan ummiyunal kitab dan utul kitab. Ini makanya kita perlu kejelian di sini dan nanti ya perlu fokus dan jangan ngantuk ini karena membahas sudah masuk ke ayat wada kasiru min wada kasirum min ahlil kitab lau yaruddu nakum min ba'di. Jadi setelah kedatangan min ba'di, yaruddu itu didatangkan ba'di imanikum, apakah setelah kedatangan kamu berimanmu itu, setelah kedatangan itu
menjadi kafir kembali, gitu loh. Mengapa kamu bisa menjadi kafir kembali? Lahum anfusihim, indi anfusihim, min dari indi anfusihim, artinya anfus itu kepada orang-orang yang telah ditiupi ruhnya Allah itu. Min ba'di ma tabna lahumul haqqu, padahal sungguh itu sebuah kebenaran. Kamu dengan syahidanmu itu, dengan penyaksianmu sendiri saat kamu diciptakan itu, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran itu, maka maafkanlah, biarkanlah, dan berlapang dadalah, berpalinglah dari mereka, sehingga Allah memberikan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Gini artinya, saat ada kedatangan, saat dia beriman, setelah kedatangan risalah dan nubuah Nabi itu, maka para ahli kitab yang beliau itu tahu tentang kitab itu merasa iri dengki. Karena mengapa? Dengan kedatangan kitab ini nanti akan menyaingi keberadaan saya yang selama ini telah berpengaruh di kaum atau di lingkungan atau di umatnya itu, gitu loh. Jadi tetap dia nggak merelakan. Tapi di sini dikonter lagi sama Allah. Kamu jangan seperti itu loh ya. Karena seperti apapun kamu berpaling kok dari ahli kitab itu. Kembalilah kepada Al-Qur'anmu itu sendiri, gitu loh. Ngerti maksudnya di sini? Jadi kamu awalnya sudah iman dengan kemusyahadahanmu itu. Nah, sama ahli kitab ini kamu tidak boleh kembali ke sana. Jangan kembali ke kemusyahadahanmu itu, apalagi ditegaskan sama Allah. Sebetulnya orang ahli kitab itu sudah ahli expert dia di bidang kitab itu. Ditekanilah kitab Al-Quran itu. Tapi ahli kitab nggak mau. Karena mengapa? Kedatangan Al-Quran ini nanti akan menanulir keahlian kitabku ini apabila tak suguhkan semua. Ngerti tidak ini maksudnya? Jadi kalau saya suguhkan semua fair, objektif tentang Al-Quran ini, maka dia tidak melihat saya lagi. Dia tidak akan terpengaruh dengan omongan saya lagi. Karena mengapa? Dia jadi pinter dan cerdas. Sehingga, oh ternyata begini toh. Kalau tahu sebenarnya, maka kamu tidak lagi mengikuti si ahli kitab. Gitu loh, Mak. Artinya itu ini Al-Baqarah ini. Sehingga Al-Baqarah menekankan Allah, kamu jangan mengikuti ahli kitab itu loh ya. Berpalinglah dari ahli kitab itu. Kembali ke kitabmu sendiri. Artinya ke kitab yang mau saya datangkan ini. Kembali ke Al-Qur'anmu, gitu loh. Al-Qur'an itu sesungguhnya dirimu sendiri nih. Kembali ke musyahadahmu. Kembali kepada dirimu sendiri. Karena Alkitab itu sesungguhnya ketetapan dari Allah yang telah ditempel ke dalam dirimu itu. Jasmani rohani itu sama jiwanya itu. Itu. Terus sekarang Ali Imran 6465 Mas. Al-Imran 6465. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'allau ila kalimatin syawa'i bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattahida ba'duna ba'dan arbabam min dunillah fa in tawallau faqul hadu bi anna muslimun. Ya ayyuhal kitabi lima tuhadzuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Inzilu illa min ba'dihi afala ta'qilun. Artinya, katakanlah wahai ahli kitab, marilah menuju kepada satu kalimat
yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Wahai ahli kitab, yang mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia? Apakah kamu tidak mengerti? Sudah, itu yang 64 65 ya, Mas. Ya. Nah, artinya di sini yang di Ali Imran ayat 64 65, Mas ya. Iya. Penegasan. Katakanlah wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu. Artinya kedatangan Al-Quran ini kan untuk menyatukan antara si ahli kitab itu sendiri dengan Al-Quran, kedatangannya Al-Quran ini. Sehingga begini, biar nanti tidak terpecah belah, karena kedatangan Al-Quran itu sesungguhnya kan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Iya. Nah, tapi ahli kitab ini tetap tidak mau. Ternyata ahli kitab mulai yang dari Al-Baqarah 209 sampai Ali Imran 64 65 ini positif apa enggak, Mas? Positif Qurannya, tapi ahli kitabnya nggak mau. Yang saya tanyakan kan berarti ahli kitabnya, Iya. bukan Al-Qur'annya. Ya. Nah, berarti ahli kitab sendiri itu termasuk positif enggak menanggapi kehadiran Negatif, Al-Qur'an? nggak Nah, mau. gitu loh maksudku. Berarti ahli kitab sendiri tidak mau menerima kedatangan Al-Quran itu sendiri, gitu loh. Sudah tahu sekarang di sini. Tahu Nah, lah. maksud saya untuk itu loh, menegaskan itu. Ternyata ahli kitab sendiri bukan termasuk orang yang bisa menerima dan merespon Al-Quran itu dengan positif. Dia tetap negatif pembacaannya. Nah, alasan logiknya kan seperti yang disebutkan tadi. Ya. Dia tidak mau kehilangan pengaruh yang sudah selama ini ada. Betul, makanya sehingga dia sebetulnya kan mengesampingkan, mengeluarkan kelogikannya sendiri, Ya. rasionalnya Ya. untuk menerima kebenaran Ya. Al-Quran. Ya. Secara tidak langsung kan sesungguhnya dia melepas kelogikannya, Ya. menerima kehadiran Al-Quran yang sebagai pemutakhiran dan penyempurnaan itu. Ya. Boleh kalau saya ngomong gitu ya? Itu betul. Ah. Tuh, sekarang surat Ali Imran 69 70 71. Al-Quran 69. 69. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi la yudillunakum wa ma yudilluna ila anfusahum wa ma yashkurun. Ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Ya ahlal kitabi lima tasbilu 69 aja. lima talbisuna al-haqqu bil batili wa ta'tumuna al-haqqu wa antum ta'lamun. Artinya, segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahuinya? Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Itu
69 70 71. 69 70 71 ya. Jadi ini Allah membongkar kecurangannya Alkitab intinya lah. Betul. Jadi sesungguhnya begini Mas, ahli kitab itu sesungguhnya bukan dia tidak expert di dalam Ya, kitabnya itu. ya. Bahkan banyak orang yang hafal dengan kitabnya itu Hmm. dan pandai dengan kitabnya itu, Hmm. tapi dia tidak menginginkan kamu itu untuk menjadi memegang kebenarannya Ya. Al-Quran itu gitu loh Mas. Ya. Sehingga dia memutarbalikkan cerita atau keberadaannya dia terhadap kehadiran si Al-Quran itu gitu loh. Jadi ahli kitab itu suka memutarbalikkan kehadiran Al-Quran itu sendiri. Nah, padahal dengan bersikap seperti itu sebetulnya dia bukan menyesatkan kamu, tapi dia sendiri menyesatkan dirinya sendiri. Karena mengapa? Akhirnya dia menutup dirinya untuk mengerti tentang Al-Quran penyempurnaannya itu tadi. Jadi dia hanya sekedar paham dengan pengumpulan, paham dengan penelusuran, paham dengan riset, paham dengan eksperimen, tapi dia tidak menemukan aplikasi setelah menemukan itu tadi gitu. Karena apa? Al-Quran ditolak mentah-mentah. Tidak bisa, Al-Quran itu apa? Selama ini saya sudah pakai ini dan hafal kok. Al-Quran itu tidak seperti itu. Malah diputarbalikkan bahwa Al-Quran itu sesungguhnya bukan kebenaran. Yang kebenaran miliknya dia, padahal miliknya dia itu yang pembenaran, yang Al-Quran sesungguhnya yang kebenaran. Jadi dia sangat pintar sekali membolak-balikkan itu gitu loh. Ya. Kalau bahasa yang lain boleh nggak? Gimana? Jadi seperti yang kita ketahui di barat, mereka maju dalam hal riset, teknologi dan lain-lain, tapi tidak menjangkati segala sesuatu yang dia temukan, karena di Al-Quran itu kan setelah penemuan itu, itulah bentuk zakatnya, yang kemanfaatannya maksudnya gitu. Ya bisa jadi, karena kenyataannya kan sebetulnya makanya segala sesuatu itu kan mestinya bisa menghadirkan kesehakatannya itu, karena kesehakatannya itu kan menyentuh nilai esensi. Tapi kalau orang sekedar ngerti ilmu tapi ternyata tidak bisa menghadirkan nilai kemanfaatannya kan juga percuma gitu loh, dalam bentuk apapun. Nah, nanti akan saya terangkan setelah terakhir ya. Nanti di ilmu kitabnya itu memang ada Mas. Jadi saya bisa memberikan penjelasan dan penjabaran yang detail sesungguhnya mengapa singgasananya Ratu Bilqis itu sampai bisa dipindah dengan orang yang ilmu kitab itu. Bahkan sak kedipan mata. Itu nanti saya bisa memberikan contoh konkretnya sesungguhnya kalau di alam semesta di dirimu itu apa. Nanti saya tunjukkan secara konkret, ada contohnya itu. Peserta pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Karena kalau pemirsa ini ikutin terus seperti yang saya bilang di channel video sebelumnya, maka nanti ketika saat ini usia pemirsa di bawah 20 tahun, maka 10 tahun ke depan dengan mengikuti ini, lencir dah pokoknya. Artinya lencir itu meluncur secepat dan tak terkendali, tapi ngerti, berpegangan pada Al-Quran dan tidak bisa dibelokkan lagi. Kami pernah melewati fase itu, saya khususnya, tapi terlepas dari Al-Quran karena kurang kuat pegangannya. Monggo kan gitu. Oke, siap. Sekarang Al-Maidah 47. Al-Maidah itu surat kelima ayat 47 Mas. Al-Maidah ayat 47. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fihi wa malam yahkum
bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Wa yahkum ahlul injili. Di sini sudah jelas, itu sebelum tak perlu diterjemahkan lagi. Ahlul injili bima anzalallahu fihi. Hendaklah pengikut Injil menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Siapa yang tidak memutuskan sesuatu urusan menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Sebetulnya kan sudah jelas. Makanya kemarin saya sudah ngomong bahwa sebetulnya proses dari kesukufan, pengumpulan, penelusuran adalah untuk sempurna. Setelah itu ada metodologi ilmiah untuk menentukan penelitian, melakukan penelitian dan riset. Itu kan sesungguhnya daya tawar. Tahu maksudnya? Daya tawar untuk meyakinkan kepada seluruh penduduk saat itu atau kepada seluruh jamaah atau umat. Karena kalau tidak diadakan riset dan penelitian, maka ide-ide yang ada dalam pemikiran seseorang itu tidak ada daya tawar. Paham maksudnya di sini? Karena kalau hanya pengumpulan dan penelusuran tanpa ada metode ilmiah untuk membuktikan dari pengumpulan dan penelusuran itu dengan penelitian dan riset, bahkan eksperimen, maka kan tidak ada daya tawarnya ilmunya itu. Maksudnya itu, dia tuh expert di bidang itu, bisa menunjukkan ada daya tawar yang lebih dari yang lainnya, tapi tidak dibimbing oleh kebenaran Al-Quran, belum terbimbing oleh nur itu, cahaya itu, sehingga dia selalu mengingkari karena sudah merasa nikmat dengan adanya Suhuf, dengan adanya Zabur, dengan adanya Taurat dan Injil itu dia sudah sangat nikmat gitu loh, nyaman. Makanya orang itu gini, sifatnya orang secara alamiah itu kan butuh kenyamanan. Begitu kenyamanannya diganggu, termasuk anak main gitar, dimintain orang tuanya untuk membantu kesibukannya orang tua kan tidak mau. Artinya kenyamanannya tidak mau diganggu. Contoh sederhana. Itu contoh sederhananya. Ini bisa dikembangkan lagi lah, contoh apa silahkan lah ya. Sampai saya contohkan seperti itu gitu loh. Terus ditegaskan lagi di Ali Imran 372 Mas. Al-Imran ayat 372. Ali Imran itu kan 3 Mas, surat ketiga, ayatnya 72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billazi unzila alal ladzina amanu wajhan nahari waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dan segolongan ahli kitab berkata, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang, dan ingkarilah di akhirnya agar mereka kembali pada kekafiran. Bayangkan, ini kurang jelas apa perlu buat terjemahkan lagi? Kan sudah enggak. Iya. Ahli kitab jelas-jelas seperti apa dia ngomongnya. Elok ono awan-awan. Nah, Engko bengi sore bali oneng aku. bahasa kasarnya gini, nek dene ngomong apa, Melo. turutono, Ah. mana dikai duit. Nah, Engko nek bengi balik oneng kumpulanku. Paham maksudnya di sini? Kurang hebat apa? dan itu terjadi sekarang. Hah? Terjadi sekarang. Ya saya nggak bisa ngomong. Iya, kalau siang manut dekne yang mergawe nang kono, nek bengi ya kembali hedon bahasaku ngono. Makanya kau hedonis. Ya ini nek gak ngaji iki sampean kan gak ngerti. Bukan ngerti. Artinya di sini menjelaskan ini loh benar, ini loh pembenaran, ini loh yang benar.
ini loh yang salah. Kenapa? Karena ini jelas. Dan ini kan kita hanya diberikan doktrin begini, begitu, begini, tapi mengapanya itu kita jarang dikasih tahu. Nah, ini Mas, itu kan jenengan lagi 72 Mas ya. Padahal nanti ada 98. Apa perlu dibaca lagi 98? Ya dibaca, Nah, coba biar dibaca. jelas. Padahal gini, saya tegaskan lagi ya. Ternyata ahli kitab sendiri itu sesungguhnya apa ya? Selalu mengingkari, menghendaki, menolak. Jadi gini, ahli kitab itu menghindari, mengingkari, menolak. Akhirnya kan bingung diri itu jadi. Karena ahli kitab itu mengapa nggak bingung? Wes menghindari, menolak, mengingkari. Bayangkan tuh, kurang apa? Ini kan seandainya titel kan luar biasa tuh. Sangat. Makanya kan yang bisa membohong itu yang mengerti. Ya iyalah. Sudah gitu aja jujur. Tapi dia kan tidak bisa membohongi dirinya sendiri dengan adanya Al-Quran ini, kebenaran dari Al-Quran ya, ini. itu kan pada akhirnya. Artinya ketika dia berbohong keluar, sebenarnya dia di dalam tuh juga bertentangan. Iya. Tapi yang membuat dia abai karena fulus atau kenikmatan tadi. Iya, artinya gini. Jenengan itu arep hindari kaya apa jenenge kebenaran, Mas. Mau kamu hindari kebenaran itu, mau kamu tolak kebenaran itu, mau kamu abaikan kebenaran itu, pada akhirnya gimana kamu? Bingung dewe ta? Iya, dan itu konsekuensi logisnya nanti adalah ya sudah, itu pilihannya dan itu ada sanksi dan akibatnya. Kan itu aja. Otomatis. Ya, tapi maksudnya alasan ayat ini sampai diturunkan, Allah itu kan luar biasa, pengen mengetengahkan bahwa sesungguhnya pembenaran itu tidak sama dengan kebenaran. Ya, sekalipun ahlul kitab itu menipu dirinya sendiri sesungguhnya, karena apa? Selalu menghindar dari petunjuk, selalu mengingkari petunjuk itu, selalu mengabaikan petunjuk itu. Tapi sesungguhnya dia sendiri bingung. Jadi kalau kita tarik ke bahasa yang sederhana, sing gaya awakmu iku aku. Ya. Ngomong kan kata apa-apa lo aku seru karena Ya, kan awakmu kata mengingkari aku. Itu kan Gusti Allah. Iya. Si Sang Mahanya Iya. itu. Neng umat yang dihadapannya ahlul kitab kan tidak ngerti. Tidak ngerti. Itu loh Mas maksudku. Ya. Konteksnya ke sana saya. Makanya kenapa sedikit orang yang paham, mengerti dan mau menyampaikan apa adanya. Iya. Selebihnya karena kepentingan. Makanya dia tutup-tutupin. Kan itu tuh. Iya. Kalau yang saya tangkap sederhananya gitu. Iya. Sudah. Maksudku di sini jenengan clear kan dengan apa yang saya ketengahkan ini ayat apa bukan? Ya, ini kan jelas-jelas tulisannya kayak gini, ayat lah. Nah iya Mas. Bukan Tapi kan kadang di kebenaran kita itu membuat penafsiran sendiri. Padahal ini memusyawarahkan yang ada di sini gitu loh. Jadi di sini saya juga sudah mulai paham mana yang penterjemahan atau penafsirannya butuh keterangan tambahan. Iya. Atau mana yang ya sudah begitu itu artinya benar gitu. Ya, jadi ya di sini juga sebenarnya ya entah kita tidak tahu itu keterbatasan atau kesengajaan atau ketidaksengajaan, kan itu juga. Iya. Menurut kalau saya lihat sampai hari ini loh ya, artinya ini kan masih awal nih. Artinya ketersengajaan atau gimana ke yang mana? Ya di sini sendiri aja kan, dalam pengertian yang saya dengar dari Kang Pedi sama yang tertulis itu ada yang memang jauh. Ada yang memang tulisannya begitu, ini seperti contoh ini. Iya, Tapi iya. kan ada kemarin ayat-ayat sebelumnya yang diartikan tidak seperti yang Kang Pedi sampaikan. Iya. Itu bisa ketidaktahuan, bisa disengaja atau tidak sengaja, kan itu aja. Tapi sesungguhnya kalau merujuk pada ini kan berarti ada kesengajaan Mas. Ya, Tujuannya saya kan tidak untuk ngomong begitu. Ya, saya kan tidak ngomong begitu. Iya. Artinya saya kan bisa ada kemungkinan satu, ketidaktahuan. Iya. Yang kedua, kesengajaan. Iya. Yang ketiga, ketidaksengajaan yang mengartikan terjemahan ini gitu loh. Berarti bukan ahlul kitab dia titelnya. Ini titelnya di sini sudah ahlul kitab kok. Namanya ahli gimana sih Mas? Paham. Ahli itu ya sudah sembarang kali rewe. Iya. Ya kan? Bahkan sak munine kitab sing diomongno Mas. Tapi kan ada tadi jenengan ngomong
karena ketidaknyamanan atau tidak mau hilang. Lah kan berarti punya tendensi Nah, untuk itu itu loh. Atau tadi ada yang melakukan ini tapi yang diangkat ini belum expert. Sementara yang punya ini punya sembarang kali buat glory gospelnya itu punya semua. Nah, kalau kita bahasa yang enak, sama-sama ini pasti pemikirannya ini gara-gara si Snoop Harbronnya. Ya sudah kan, itu aja beres. Kesininya dari satu Snoop Harbronnya ini bisa jadi ratusan ribuan. Iya, bahkan mencetak Snoop Nah, yang itu loh berikutnya. maksud saya. Dan itu kan ada angkanya. Otomatis. Nah, orang kalau nggak ada angkanya mana sih mau bergerak? Ya. Sekarang Mas, yang 98 sudah ya. Sekarang Anissa 153, Mas. Anissa 153. Nah, ini nanti di Anissa 153 ini, Mas. Nanti ada yang kaitannya dengan wa'ajalahu minasyaiton itu. Ketergesa-gesaan dalam hal apapun dia menentukan. Nah, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila alaihim kitaban minas samai faqad syalalu Musa akbara min zalika faqalu arinallahu zahratan fahadat humusyaikatu bizulmihim summa tahadu ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu fa'afawna an zalika wa ataina Musa sultanan mubin. Nah, sultanan mubin pernah saya bahas kan sedikit. Nah, di sini sudah ada. Besok nggak usah tanya lagi. Ayat yang kemarin saya singgung-singgung, inilah ayatnya. Baru muncul. Ya. Ahli kitab meminta kepadamu agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Nah, ini dari sini aja ahli kitab kan terlalu mengada-ada, Mas. Dia masih menuntut kita untuk mendatangkan dengan adanya Al-Quran itu, Mas. Dia masih lagi menuntut, coba datangkan sebuah ayat yang dari langit langsung, iya kan? Ya. Ini kan orang yang memutarbalikkan keadaan sesungguhnya dengan kedatangan Al-Quran itu sendiri. Terus ahli kitab meminta kepadamu agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi setelah melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Nah, kalau ini butuh penerjemahan lagi, Mas. Kekuasaan yang nyata. Ini jadi butuh apa ya istilahnya yang tersirat harus dijelaskan. Artinya jenengan berso nggak di sini bahwa kok kaitannya kok terus akhirnya dengan apa sapi betina ya itu tadi ya. Nah, itu loh, Mas. Ahlu kitab meminta kepadamu agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Padahal dia sendiri itu menyadari bahwa kitab itu sesungguhnya ya turunnya dari langit gitu. Artinya langit itu sesungguhnya dari mana sih, Mas? Ide pemikiran dia sendiri dengan sehingga sudah bisa melakukan riset itu gitu loh. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Dia masih menuntut lagi. Perlihatkan Allah itu secara nyata seperti sosok gitu loh. Paham maksudku di sini? Nah, maka petir menyambar mereka karena kezalimannya. Kemudian mereka menjadi anak sapi sebagai sembahan. Akhirnya dia itu menjadikan sifat al-an'am itu sebagai ukuran dia. Bukan kok terus nyembah sapi secara harfiah, sapi itu bukan. Tapi dia menggunakan sifat kehewanannya itu tidak kembali ke sifat yang asli dari Al-Quran itu, kemusyahadaan itu. Karena sesungguhnya kamu sebelum disumpah oleh Allah itu kan masih al-an'am sebutannya, Mas. Ngerti maksudku?
Lah saat kamu sudah di sini ternyata tidak menggunakan Al-Quran, justru menggunakan sifat kehewananmu, kan kamu kembali seperti Al-An'am sesungguhnya, sejelek-jeleknya manusia gitu loh. Tapi kan itu juga seperti surat apa itu, ketika si Samiri dari patung sapi keluar Iya. kentut, akhirnya mereka, oh itu benar si Samiri, kan kira-kira ada konteks dan Ya nanti ke juga sana, gitu. iya. Cuma kan itu nanti pembahasan lain mas. Ini yang penting menyelesaikan ini dulu. Maka petir menyambar mereka karena kezalimannya ya. Karena kezalimannya itu mas, gitu loh. Terus apa ini yang terakhir tadi? Kemudian mereka menjadikan anak sapi sebagai sembahan, itu artinya dia menjadi Al-An'am lagi karena apa? Tidak mengikuti apa yang ada di Al-Quran. Dia mengikuti apa yang selama ini menjadi hawa nafsunya dia, kehewanannya itu. Padahal telah datang kepada mereka bukti-bukti ketauhidan yang jelas dengan keberadaanmu sendiri itu loh mas. Sebenarnya sudah bukti nyata. Lalu kami memaafkan yang demikian itu, kami telah menganugerahkan kepada Musa kekuasaan yang nyata. Sesungguhnya gini mas, padahal aku itu sudah memberikan kecerdasan di dalam dirimu. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan itu, tidak kamu sintesa, tidak kamu observasi kedatangan Al-Quran itu, sehingga kelojikanmu hilang. Kalau kelojikanmu hilang, maka kamu melakukan apapun itu irasional, tidak rasional lagi, gitu loh. Sehingga kamu seperti hewan, tidak lagi seperti manusia yang menggunakan kecerdasannya itu. Itu ya, clear ya. Clear. Nah, ini tadi An-Nisa 153, terus An-Nisa 171 mas. An-Nisa 171. Ya ahlal kitabi la takhlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa haqq innamal masyihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu fa aminu billahi wa rasulihi wala taqulu salasatun intahum khairal lakum innamallahu ilahun wahid subhanahu an yakuna Allahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakil. Ingat, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan tiga, berhentilah, lebih baik bagimu sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu, katakanlah 'ala Allahi tasawwuf ila al-haq, sesuatu yang dari Allah itu sebetulnya sebuah kebenaran gitu ya. Innamal masihu Isa ibnu Maryam, Isa al-Masih ini maksudnya. Masyihu itu Isa al-Masih. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agama. Sesungguhnya kamu menjalankan agama itu jangan berlebihan, nanti akan melampaui. Jangan terlalu tergesa-gesa, karena ba'ajalahu minasyaiton, sesuatu yang kamu kerjakan tergesa-gesa itu sesuatu yang tahu-tahu bah gitu loh, tahu.
Nah, sesuatu yang biasanya tahu tuh druk di depanmu itu apa, Mas? Simsalabim. Simsalabim. Itu kan bukan Allah. Karena Allah kamu mempunyai rasa lapar itu sifatnya tergesa-gesa. Kamu tahu-tahu duduk lama terus ada perintah untuk hajat itu tergesa-gesa enggak, Mas? Ada prosesnya. Itu, Mas. Ini larinya ke sana sebetulnya. Nah, terus di sini disebutkan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam. Al-Masih Isa itu sesungguhnya konsepnya apa tuh, Mas? Isa itu konsepnya apa? Maryam itu konsepnya apa? Maryam itu kesungguhan hati. Isa itu adalah berita kepastian harapan. Karena datangnya Al-Quran itu kan sebuah kepastian, Mas. Kepastian hukum-hukum Allah. Kepastian yang ada di dalam nubuah risalah itu. Ada hukum kepastiannya Allah itu loh, Mas. Itu Isa. Kalau Maryam itu adalah kesungguhan, bersungguh-sungguh karena apa? Dengan kedatangan hukum kepastiannya Allah itu dia sungguh-sungguh. Belum paham maksudnya gimana? Sampai dengan adanya dirimu itu loh diciptakan. Itu mengakui dengan sungguh-sungguh dah. Kedatangan anakmu itu kamu akui dengan sungguh-sungguh dah kebenarannya. Itulah Isa ibnu Maryam. Karena kenyataannya Emiraya ada. Berarti kan kamu harus tahu, punya harapan pasti terhadap anakmu itu untuk kamu didik, untuk kamu biayai. Karena ada harapan pasti di situ gitu loh. Karena dengan wujudnya dia. Nah, Isa ibnu Maryam ini maksudnya itu loh. Nah, itu di dalam dirimu ya juga seperti itu. Gitu loh maksudnya. Karena dengan kedatangan anakmu, kalau kamu itu tidak sungguh-sungguh, ya akhirnya tidak kamu didik, tidak kamu ragati sekolah, melupuh gitu loh, istilah orang Jawa kok. Berarti kamu tidak punya Maryam, tidak punya semangat untuk ngeragati dia sekolah, tidak punya semangat. Padahal wujudnya si anak sudah ada, nah wujud dirimu itu sudah ada. Mestinya kamu bersungguh-sungguh dengan kepastian hukumnya Allah itu. Ya. Oh itu maksudnya. Lah masa kamu kalau sudah punya anak nggak punya kemauan kuat untuk ngeragati dia, biar pinter menyekolahkan, itu loh Mas maksudnya. Jadi kan selama ini itu kan hukumannya hukum sebab akibat dan kewajiban. Iya. Nggak menyadari padahal itu ada konsep. Karena semua ini kan ceritakan dirinya sampean loh Mas itu. Mensikapi apa yang ada di hadapanmu. Lah kedatangan seorang anak itu kan harapan pasti bagi dirimu. Ya. Lah anak itu kan membutuhkan segala macam untuk mencapai dia nanti menyelesaikan masa kedewasaannya itu, gitu loh Mas. Ya. Bener Mas, sampai wis clear nih Mas. Clear. Terus bahwa sesungguhnya Allah itu tidak punya derivat. Dia tidak punya turunan. Derivat itu artinya turunan. Ya. Nah, ini kan tidak perlu tak terjemahkan meneh. Iya. Dia tidak dilahirkan, tidak berputra, dan tidak punya keturunan. Iya. Tuh. Terus Al-Maidah Mas. Al-Maidah itu surat kelima ayat 15 sama 59. Ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum kasiran mimma kuntum tuhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, betul. Dan kitab yang menjelaskan. Berarti kembali ke Al-Quran Mas itu. Oh, maksudnya gitu ya. Ya, menekankan kehadiran kenabian dan wahyu yang baru yang ditujukan untuk membimbing mereka. Nah, ini kan tidak perlu diterjemahkan Mas Yani. Jadi sesungguhnya gini, menyeru kepada ahli kitab, pemeluk agama sebelumnya itu bahwa seorang utusan Nabi Muhammad itu telah datang kepada mereka untuk
menjelaskan sebagian dari kitab yang mereka sembunyikan. Karena terbukti dia itu menyembunyikan. Sampai kedatangan Ahmad pun disembunyikan. Ya, jelas sangat. Iya. Ya. Ya itulah. Ayat 75. Itu tadi ayat 15 Mas. Ya, Terus sekarang. 59. Oh, 59. Ya 59. Banyak Mas, itu nanti sampai 68, sampai 77, sampai 65. Terus Ali Imran 110. Ali Imrannya 110 aja Mas. Itu Ali biar Imran. sekedar untuk catatan aja lah. Nanti terus di ilmu kitab aja. Al-Imran 110. Nah 110 kemarin kan cepek. Sekarang 110 lah. Banyak lah ya pemirsa. Jenengan kalau memang pengen nanti jenengan catat sendiri. Ada surat Al-Maidah ayat 68, ada surat Al-Maidah 77, ada Al-Maidah 65. Ini langsung tak ambil bawahnya aja. Surat Ali Imran 110 karena ini untuk menegaskan ahli kitab aja kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrizat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakuna khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi gini, ini tak gong aja ya. Jadi gongnya ya di Ali Imran 110 ini Mas. Bahwa sesungguhnya ahli kitab itu bukannya orang yang tidak mengerti kitab Mas ya sejak awal. Tapi dia selalu menyembunyikan apa yang ada di dalam dirinya itu, kitab-kitab itu. Sehingga dia tidak pernah mengetengahkan Al-Quran itu secara fair, secara utuh, dan diingkari, dikhianati, dihindari, kan sifatnya gitu terus. Nah, yang disampaikan hanya yang menguntungkan bagi dia, bagi kekuasaannya dia, itu loh ya. Tapi bagi ahli kitab yang memang betul-betul mau menggunakan Al-Quran, maka dia juga di sini tadi loh, jangan baca juga sama Allah itu dibukakan pintu itu, enggak masalah. Tapi kamu jangan berbuat seperti itu karena kamu kapasitasmu itu sudah ahli, expert di bidang itu. Itu loh Mas ya. Ya, itu kira-kira seperti itu ya. Oke, pemirsa channel Nur Petunjuk, betul. Kecerdasan. Jadi dari sini apa yang diutarakan oleh Kang Teddy tadi, intinya satu, bahwa Allah membuka tipu muslihat para ahli kitab yang menyembunyikan sebagian atau melemparkannya ke belakang. Karena nanti ada nasibam itu, nasibam kitab, utul kitab, jadi termasuk ahli kitab. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, utamanya bagi diri saya dan pemirsa yang mau mempelajari Quran, itu memang tidak bisa langsung kita baca, langsung kita resapi dari alif lam mim sampai anas kalau tidak ada yang menjelaskan, yang benar-benar tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar, mana yang dikaburkan, terus mana untuk diri, mana untuk luar diri, mana untuk pemisah, mana yang benar, mana yang salah. Kalau kita baca aja dari awal, tapi ini pengecualian. Kalau memang kita baca artinya dari awal sampai akhir, berulang-ulang, nanti tahu kok maksudnya. Tapi alangkah lebih mudah ketika segala sesuatu itu ada yang menggait, menunjukkan ini loh sebenarnya. Kenapa? Pasti dia juga sebelumnya ada yang memberitahu. Siapa itu? Itulah risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Gitu kan Kang ya? Iya. Jos. Al ulama warasatul anbiya. Nah,